Kau tidak layak untuk anakku. Kalimat itu diucapkan dengan lantang dan penuh penghinaan di hadapan banyak orang. 10 tahun berlalu. Kini pria yang dulu dihina itu turun dari mobil mewah, dikerumuni wartawan, disambut sorak penggemar. Di balik kerumunan, berdiri seorang pria tua, matanya berkaca-kaca. Maafkan aku. Tolong maukah kau kembali pada putriku? Tapi semuanya sudah terlambat. Siapakah sebenarnya pria itu? Dan apa rahasia besar yang disimpannya selama ini? Komentar dari kota mana kamu nonton sekarang? Kita absen dulu yuk. Tulis nama kotamu di komentar dan siapkan hati kamu untuk cerita penuh penyesalan, kesombongan, dan pembalasan tapi tanpa kekerasan. Cerita ini akan mengejutkanmu sampai akhir. Jangan skip 1 detik pun. Sore itu, langit kota masih menyisakan cahaya keemasan yang lembut. Suara burung camar beradu dengan deru mobil-mobil di kejauhan. Reyhan berdiri rapi di depan gerbang besar bercat putih gading, mengenakan kemeja bersih dan celana kain. Di genggamannya, ada sebuah kotak kecil bludru biru. Tangan kirinya sedikit bergetar. Rumah itu bukan sekadar besar. Itu simbol status. Pilar-pilarnya tinggi menjulang. Taman depannya dihiasi air mancur yang membentuk lengkungan indah. Tempat ini terlalu megah untuk seorang guru les seperti Reyhan. Tapi hari itu, dia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu nama, Alia. Mereka bertemu 3 tahun lalu. Awalnya Reyhan hanya datang seminggu 3 kali untuk membantu Alia menghadapi ujian kelulusan. Tapi tak butuh waktu lama untuk keduanya merasa nyaman. Alia bukan seperti gadis dari keluarga berada yang suka memamerkan kemewahan. Ia hangat, senang mendengar, dan tak pernah memperlakukan Reyhan seperti bawahannya. Dari diskusi pelajaran, mereka beralih membahas puisi, lalu film, lalu kehidupan. Hingga akhirnya hati Reyhan yakin, Alia adalah seseorang yang layak diperjuangkan. Reyhan mengetuk pintu. Seorang pelayan membukakan dan mempersilahkannya masuk. Suasana dalam rumah sunyi, hanya denting jam dinding dan suara langkah kakinya yang menggema. Ia disuruh menunggu di ruang tamu, ruang yang sama tempat ia mengajar Alia selama ini. Namun hari itu berbeda. Tak ada tumpukan buku. Tak ada suara tawa Alia. Yang ada hanyalah ketegangan menggantung di udara. Beberapa menit kemudian, Pak Dharma masuk. Dasi mahal melingkar di lehernya. Tubuh tegapnya membawa aura otoritas. Di belakangnya, Buati tampak lebih tenang, berdiri agak jauh, matanya tajam mengamati Reyhan. Dan di sisi kanan ruangan, berdiri Alia, dengan mata sedikit sembab. Ia menggenggam kedua tangannya, seolah menahan sesuatu yang ingin diucapkan. Reyhan berdiri dan menunduk hormat. Saya datang dengan maksud baik, Pak, ujarnya tenang, mencoba menyembunyikan degup jantungnya. Saya ingin melamar putri Bapak secara resmi. Ruangan seketika membeku. Pak Dharma tidak langsung menjawab. Ia menatap Reyhan dari ujung rambut sampai sepatu, seolah sedang menilai harga sebuah barang. Melamar? Ucapnya pelan, namun tajam. Kau pikir ini lelucon? Reyhan tetap berdiri tegak. Saya serius, Pak. Saya tahu saya belum punya apa-apa. Tapi saya punya niat baik. Dan saya berjanji akan membahagiakan Alia seumur hidup saya. Tawa dingin keluar dari mulut Pak Dharma. Ia melangkah mendekat, lalu berdiri tepat di depan Reyhan. Kau ini siapa? Anak siapa? Kerja apa? Guru les? Gajimu bahkan tak cukup untuk bayar cicilan mobil di rumah ini. Alia ingin bicara, tapi Pak Dharma mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Dengar, anak muda, lanjutnya. Kau mungkin pintar bicara, tapi itu tidak cukup. Anak saya tidak akan saya serahkan pada lelaki yang tidak punya masa depan. Dunia ini kejam, dan niat baik tidak bisa memberi makan keluarga. Apalagi hanya bermodalkan puisi dan sastra. Buati bergeser maju, tampak ingin menengahi, tapi ditahan oleh Pak Dharma. Dan satu hal lagi. Ia menatap Reyhan tajam, suaranya meninggi. Kau tidak layak untuk anakku. Perkataan itu mengguncang ruang itu seperti gempa. Alia menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara.
Raihan tidak bergerak. Dadanya panas, bukan karena marah, tapi karena luka. Ia sudah membayangkan akan ada penolakan, tapi bukan penghinaan. Bukan penyangkalan atas harga dirinya sebagai manusia. "Pak, saya mencintainya," ucap Raihan perlahan, suara yang nyaris pecah. "Dan saya tahu cinta itu bukan satu-satunya alasan. Tapi saya mau berjuang demi dia." Pak Dharma mendengus. "Cinta itu ilusi. Besok lusa, saat kau lapar dan tak punya apa-apa, kau akan menyesal telah menyeret anakku ke hidupmu yang menyedihkan." Raihan menatap Alia. Mata mereka bertemu. Dalam diam itu, ada puluhan kata yang tak bisa diucapkan. Ia melihat rasa bersalah, ketakutan, dan cinta dalam tatapannya. Tanpa bicara lagi, Raihan meletakkan kotak kecil itu di meja. Ia membungkuk hormat kepada ketiga orang itu, lalu berbalik pergi. Langkahnya tenang, tapi hatinya runtuh. Di luar, hujan mulai turun. Bukan hujan deras, hanya rintik kecil. Tapi cukup untuk menutupi air matanya yang jatuh saat ia melangkah menjauh dari rumah itu. Langit mendung seperti ikut merasakan luka yang baru saja diukir di hatinya. Di dalam rumah, Alia memeluk ibunya, menangis dalam diam. Buati mengusap punggungnya, tapi tak berkata apa-apa. Pak Dharma hanya berdiri kaku, menatap jendela. Tak ada yang tahu bahwa saat itu, Allah menjadi saksi bahwa hati yang dihina belum tentu kalah. Dan doa yang datang dari tempat yang sunyi, bisa mengguncang masa depan dengan cara yang tak terduga. Hari itu Raihan pergi, tanpa kata perpisahan, tanpa janji akan kembali. Yang tersisa hanyalah luka, dan tekad diam-diam, bahwa dunia belum berakhir. Hujan belum benar-benar reda saat Raihan melangkah menjauh dari rumah megah itu. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada lagi yang bisa ia bawa pulang dari tempat itu, kecuali luka yang tak terlihat, tapi perihnya seperti pisau yang baru saja ditarik paksa dari dada. Tak ada pesan, tak ada pamit. Raihan menghilang dari hidup Alia seperti kabut yang tertiup angin pagi. Teleponnya dimatikan. Akun media sosialnya lenyap. Bahkan sahabat-sahabat terdekatnya pun tak tahu kemana ia pergi. Ia hanya pergi, membawa kecewa, membawa amarah yang diam-diam mulai berubah menjadi tekad. Berbulan-bulan Raihan berpindah dari satu kota ke kota lain. Ia mengambil pekerjaan serabutan, kasir toko buku, pelayan warung kopi, juru ketik di tempat fotokopi. Tapi satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan adalah menulis. Di sela waktu, di tengah kantuk, di antara tumpukan cangkir kotor, Raihan selalu menyempatkan diri mencurahkan isi hatinya ke dalam kata-kata. Ia tak lagi menulis untuk dibaca orang lain. Ia menulis untuk bertahan hidup. Di sebuah kamar sempit yang hanya cukup untuk kasur tipis, meja reot, dan kipas angin berdebu, Raihan mulai membangun kembali dunianya. Tanpa sorak, tanpa peluk, hanya ada kesunyian dan suara ketikan yang menemani malam-malam panjang. Ia tak lagi menulis puisi cinta. Kata-katanya kini tajam, reflektif, penuh luka dan kejujuran. Cerita-ceritanya seperti menyuarakan jeritan hati banyak orang yang tak pernah didengar dunia. Sementara itu, di sisi lain kota, Alia mulai hidup dalam diam. Ia menolak lamaran yang dipilihkan ayahnya, membuat Pak Dharma murka. Alia bersikeras bahwa dirinya bukan benda tukar. Tapi dalam penjara tak terlihat yang dibangun dengan nama, keluarga, Alia perlahan kehilangan arah. Ia terus menulis surat untuk Raihan. Tapi tak satu pun terkirim. Ia tak tahu alamatnya. Nomornya tak aktif. Raihan sudah seperti bayangan. Nyata tapi tak tergapai. Namun Alia tidak menyerah. Ia menyimpan semua tulisan Raihan yang pernah ia baca. Ia cetak dan simpan dalam sebuah map khusus. Setiap malam sebelum tidur, ia membuka satu halaman, membacanya pelan, lalu menutup mata dengan hati yang masih menggantung. Di suatu malam yang lebih sunyi dari biasanya, Raihan duduk di depan laptop tua pinjaman dari pemilik rumah kos. Jari-jarinya mengetik tanpa henti. Di depannya, secangkir kopi hitam sudah dingin sejak tadi. Ia menulis kisah tentang seorang pria yang dihina karena statusnya,
yang ditolak oleh cinta karena tak mampu memberi jaminan duniawi. Namun pria itu tidak membalas dengan kemarahan. Ia memilih menjauh dan membangun dirinya dalam diam. Tulisan itu adalah surat tak langsung kepada Alia. Tapi Raihan tidak mengirimkannya. Ia hanya menyimpannya dalam folder kecil bernama, "Untukmu yang pernah memilih diam." Lama-kelamaan, Raihan menyadari bahwa ia tidak bisa hidup hanya untuk melupakan. Ia ingin lebih. Ia ingin membuktikan bahwa hidupnya bukan kutukan. Bahwa hinaan itu bukan akhir. Ia mulai mencari lowongan penerbitan online kecil. Menawarkan naskah, meminta kesempatan, menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Tapi satu hal tak berubah. Ia tidak berhenti mencoba. Pagi itu, secari kertas pengumuman di halte bus mencuri perhatiannya. Lomba cerpen nasional, hadiah utama 10 juta dan kesempatan diterbitkan. Matanya menyipit, hatinya berdegup. Ia tahu naskah mana yang akan ia kirimkan. Tanpa ragu, ia mengedit ulang tulisannya. Memberi judul, "Langkah yang tak pernah dipilih." Ia kirimkan lewat email warnet terdekat, lalu menunggu dengan sabar. Hari demi hari, Raihan kembali ke rutinitasnya. Mengantar pesanan kopi, mengepel lantai, lalu kembali menulis di malam hari. Hingga 2 minggu kemudian, sebuah email masuk. "Selamat, karya Anda terpilih sebagai pemenang utama." Raihan tidak langsung bereaksi. Tangannya gemetar. Dunia terasa berhenti beberapa detik. Di layar, ia membaca ulang kata demi kata untuk memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Lalu, untuk pertama kalinya sejak ia pergi, ia tersenyum. Tapi bukan karena uang. Bukan karena pengakuan. Senyum itu muncul karena akhirnya ia tahu, luka bisa berubah menjadi kekuatan. Bahwa hinaan bisa menjadi bahan bakar. Dan bahwa diam-diam, Allah sedang menuliskan takdir lain untuknya. Sementara itu, Alia duduk sendiri di balkon rumah. Map biru itu masih di pangkuannya. Ia tak tahu di mana Raihan berada. Tapi ia yakin suatu hari, tulisan-tulisan itu akan membawa Raihan ke tempat yang lebih tinggi. Tempat di mana tak seorang pun bisa lagi menyebutnya tidak layak. Dan waktu akan menjadi saksi bahwa cinta yang dikhianati tidak selalu mati. Kadang, ia tumbuh dalam bentuk lain, lebih besar, lebih kuat, lebih tak tergoyahkan. Nama itu mulai berbisik di antara komunitas penulis daring, forum sastra, dan grup pembaca militan. Tak ada yang tahu siapa orang di balik inisial itu. Tidak ada foto, tidak ada wawancara, tidak ada jejak digital apapun selain tulisan-tulisannya yang menghantam hati seperti badai. Raihan tidak pernah mencantumkan nama aslinya dalam karya. Ia hanya menulis dan mengirim. Lalu membiarkan kata-kata itu bicara sendiri. Ia tak mencari popularitas. Yang ia cari hanyalah satu hal, tempat untuk menyalurkan semua luka, kecewa, dan harapan yang tak pernah punya ruang untuk diucapkan secara langsung. Tulisan pertamanya yang menang lomba itu menjadi titik awal. Banyak portal sastra kecil mulai melirik. Beberapa meminta karya serupa, lainnya menawarkan ruang kolom tetap. Tapi Raihan tidak langsung menyambut. Ia masih berhati-hati. Dunia yang pernah menolaknya tak bisa begitu saja ia peluk kembali. Ia menjawab 1 dari 5 email. Ia menolak ketika diminta foto. Ia menghindari panggilan video. Ia tetap Namun 1 email membuatnya berhenti berpikir. Judulnya sederhana, "Karya Anda menyelamatkan saya dari keputusasaan." Isinya lebih dari sekadar pujian. Itu adalah curahan hati seorang gadis SMA yang ingin mengakhiri hidupnya karena merasa tak berarti, hingga ia membaca cerita, langkah yang tak pernah dipilih. Di akhir email, gadis itu menulis, "Terima kasih sudah jujur. Terima kasih sudah menunjukkan bahwa patah hati pun bisa menjadi cahaya." Raihan menangis malam itu. Bukan karena haru, tapi karena sadar. Tulisannya tak hanya menyembuhkannya, tapi juga orang lain. Di tengah dunia yang terlalu keras untuk kejujuran, karyanya menjadi jembatan yang tak ia sadari pernah ia bangun. Keesokan paginya, Raihan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di warung kopi. Ia tahu jalan hidupnya telah bergeser.
Ia tidak ingin lagi hanya menulis di sela waktu. Ia ingin menjadikan menulis sebagai pusat hidupnya. Dengan sedikit tabungan dan modal tekad, ia mulai menetap di kontrakan yang lebih layak. Masih kecil, tapi cukup untuk menampung dirinya dan mimpinya yang mulai tumbuh kembali. Ia membeli laptop bekas, memperbaiki sambungan internet, dan menyusun ulang semua naskah lamanya. Ratusan halaman yang selama ini terkubur dalam folder-folder berserakan kini mulai disusun rapi. Ia membaca ulang, mengedit, memperbaiki, lalu mengirimkan satu persatu ke platform-platform yang ia pilih dengan hati-hati. Tiap malam, ia tidur ditemani suara notifikasi, pembaca baru, komentar baru, undangan dari media sastra. Tapi tetap, ia menjaga jarak, menjaga identitasnya. Ia belum siap menampilkan wajah kepada dunia yang pernah menghancurkannya. Ia belum siap membiarkan mereka tahu bahwa R adalah lelaki yang pernah disebut tidak layak. Di balik layar, Raihan menyusun pondasi dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dendam. Ia tidak menulis untuk membalas. Ia menulis untuk membebaskan. Dan itu membuat setiap kata yang ia tulis terasa hidup, menusuk, dan tak bisa dilupakan. Sementara itu, tanpa Raihan tahu, salah satu tulisannya dibaca oleh seseorang yang selama ini menjadi penentu arah di dunia media. Namanya Indra Pradipta, seorang produser acara televisi dan pemilik kanal digital dengan jutaan pengikut. Indra tertarik bukan karena gaya bahasanya, tapi karena kejujuran tulisannya. Mengingatkannya pada dirinya sendiri 10 tahun lalu, saat masih belum punya apa-apa kecuali semangat dan rasa sakit yang tertahan. Indra memutuskan untuk melacak siapa sebenarnya. Ia mulai menelusuri pengiriman naskah, memeriksa metadata, menyusuri jejak kecil yang tertinggal. Namun semuanya nihil. Terlalu rapi menyembunyikan dirinya. Satu-satunya cara adalah dengan menulis langsung kepadanya. Email itu sampai ke Raihan malam hari. Isinya singkat. Saya tidak tahu siapa Anda. Tapi saya tahu satu hal. Dunia harus mendengar Anda bicara. Jika suatu saat Anda ingin membagikan cerita hidup Anda, saya akan menjadi orang pertama yang menyiarkannya, bukan untuk drama, tapi untuk mereka yang juga merasa tidak layak, seperti Anda dulu. Raihan membaca email itu berulang-ulang. Ia tidak langsung membalas. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin sudah waktunya. Beberapa minggu setelah email itu, tulisan menjadi headline di portal nasional. Judulnya bukan sensasional, tapi menghentak. Yang dihina, kini menjadi suara banyak orang. Langit di luar jendela Raihan cerah. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi dadanya bergejolak. Ia menatap cermin di kamarnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menatap dirinya sendiri, tanpa malu. Mulutnya berbisik pelan. Terima kasih, ya Allah. Kau tutup satu pintu, agar aku belajar membuka pintu lainnya dengan tanganku sendiri. Malam itu seperti malam biasa bagi Pak Dharma. Setelah makan malam bersama istrinya dalam hening yang sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun, ia duduk di ruang kerja, membuka laptop, dan memutar berita dari kanal digital. Ia tak suka program hiburan, apalagi yang dianggapnya dangkal. Tapi saat kursor mouse-nya tidak sengaja berhenti di thumbnail video dengan tulisan penulis misterius, akhirnya tampil di publik. Pak Dharma mengernyit. Ia tidak tahu siapa, dan ia pun tidak peduli, sampai detik pertama video itu mulai diputar. Seseorang muncul di layar. Pria muda, berjas sederhana, berdiri di atas panggung sebuah acara literasi nasional. Kamera mendekat, memperlihatkan wajahnya dengan jelas. Sorak tepuk tangan membahana dari penonton. Pak Dharma terdiam. Tangannya yang semula ingin mengambil gelas tiba-tiba kaku di udara. Matanya tak berkedip, menatap layar seolah melihat hantu dari masa lalu. Itu dia. Itu Raihan. Tak ada keraguan. Meski penampilannya jauh lebih rapi, matanya masih mata yang sama. Tatapan itu tak berubah. Teduh, tajam. Tapi kali ini ada sesuatu yang dulu tak pernah ada di sana. Wibawa. Pak Dharma bersandar perlahan di kursi.
Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Wajahnya kaku. Video masih terus berjalan. Raihan mulai bicara. Suaranya tenang, jelas, dan dalam. Dulu, saya pernah dianggap tidak layak, tidak punya masa depan. Dihina karena saya tidak berasal dari keluarga terpandang, tidak punya nama besar. Saya diam, tapi bukan karena saya lemah. Saya diam karena saya memilih membuktikan semuanya dengan cara yang berbeda. Tepuk tangan kembali menggema. Wajah-wajah di ruangan itu terlihat terpukau. Namun di balik layar laptop, ada satu wajah yang kini pucat. Pandangan Pak Dharma mulai kabur. Bukan karena air mata, tapi karena kesadaran yang menghantamnya seperti palu godam. Pria yang dulu ia hina kini dipuja banyak orang. Di sisi lain rumah, Alia sedang duduk di kamarnya, menonton acara yang sama. Namun reaksinya berbeda. Wajahnya tidak kaget. Ia tahu itu akan terjadi. Di matanya ada rasa bangga yang tak bisa ia ucapkan. Tapi juga ada luka yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu jarak yang dulu diciptakan ayahnya kini telah membentuk jurang yang tak mudah dilompati kembali. Keesokan harinya, berita tentang R menjadi topik utama hampir di semua media sosial. Kutipan-kutipannya dibagikan ribuan kali. Video kemunculannya menembus jutaan penonton dalam 24 jam. Undangan demi undangan mulai berdatangan ke manajemennya. Ia bukan lagi hanya penulis. Ia simbol. Ia inspirasi. Dan di balik gemerlap sorotan itu, Pak Dharma mulai mencari cara untuk mendekatinya kembali. Ia mulai menyuruh asistennya menyusun pertemuan. Ia tak mengaku bahwa Raihan adalah masa lalunya. Ia hanya bilang, "Saya ingin bicara bisnis." Tapi entah mengapa, tak satu pun undangan itu mendapat balasan. Pak Dharma gelisah. Setiap malam ia menonton ulang video kemunculan Raihan, berharap menemukan celah, kesempatan, atau bahkan sekadar keberanian untuk berkata, "Aku salah." Namun egonya terlalu tinggi untuk mengakui segalanya. Ia belum bisa. Belum siap. Hingga suatu malam, tanpa diduga, Raihan kembali tampil di sebuah program bincang-bincang nasional. Kali ini ia diwawancarai langsung oleh host ternama. Dan untuk pertama kalinya, Raihan menceritakan latar belakangnya. "Saya sempat jadi guru les. Saya mencintai seseorang yang saya pikir bisa saya perjuangkan. Tapi cinta saya ditolak, bukan karena saya jahat, bukan karena saya menyakitinya, tapi karena saya dianggap tidak punya apa-apa." Host bertanya pelan, "Apa Anda masih mencintai orang itu?" Raihan tersenyum samar. Cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta itu cukup dikenang, cukup dijadikan alasan untuk terus berjalan saat dunia ingin membuat kita menyerah. Penonton hening. Lalu terdengar tepuk tangan perlahan, penuh hormat. Di ruang tamu rumah besar itu, Pak Dharma menunduk. Ia mematikan televisi. Diam. Tidak bicara sepatah kata pun. Ia duduk berjam-jam di sana. Dalam pikirannya, bayangan Raihan kecil, sederhana, tulus, penuh harap, terus muncul. Diikuti bayangan dirinya yang berdiri sombong, memaki, dan mengusir lelaki yang hanya datang membawa niat baik. Ia tahu, ini bukan lagi tentang bisnis. Ini bukan tentang reputasi. Ini tentang penyesalan. Dan semakin Raihan naik, semakin dalam luka yang menganga di dadanya. Namun satu pertanyaan tak bisa ia jawab. Masih adakah ruang untuk meminta maaf? Hari-hari Pak Dharma tak lagi berjalan seperti biasa. Pagi yang biasanya dimulai dengan membaca laporan bisnis kini berubah menjadi rutinitas menatap layar, mencari jejak tentang Raihan, mendengar ulang wawancaranya, membaca komentar orang-orang yang mengagumi tulisan-tulisannya. Semakin ia membaca, semakin sempit ruang napasnya. Ia tak pernah menyangka bahwa lelaki yang dulu ia hina sebagai guru les miskin, kini menjadi simbol kekuatan dan harapan. Bukan hanya karena sukses, tapi karena Raihan berhasil mengubah luka menjadi pelita bagi ribuan orang. Namun, justru itu yang membuat Pak Dharma makin tenggelam dalam penyesalan. Ia tahu, jika saja saat itu ia membuka telinga sedikit lebih luas, melihat dengan hati sedikit lebih dalam, mungkin semua ini takkan terjadi seperti sekarang.
Tapi ia memilih congkak. Ia memutus cinta putrinya hanya karena lelaki itu tak punya nama. Kini nama Raihan di mana-mana. Di poster seminar, di rak toko buku, di billboard pinggir jalan. Bahkan masuk dalam nominasi penulis muda paling berpengaruh tahun ini. Namun satu tempat yang tidak dimasuki nama itu adalah rumah Pak Dharma. Alia pun tahu, diam-diam, ayahnya mulai mencari informasi tentang Raihan. Tapi ia tidak banyak bicara. Luka dalam dirinya sudah terlalu dalam untuk disentuh. Ia hanya mengamati, dengan campuran kecewa, lega, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu sore, Buati duduk di ruang tamu sambil membaca artikel terbaru tentang Raihan. Di meja, ada secangkir teh yang tak disentuh. Ia menatap suaminya yang sejak pagi belum keluar dari ruang kerja. "Ayah," katanya pelan, tapi cukup untuk terdengar. Pak Dharma menoleh dari balik pintu. Wajahnya lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena pergolakan dalam dirinya yang tak kunjung selesai. "Kau ingin bicara dengannya, bukan?" tanya Buati tanpa menuding, tanpa menyindir. Pak Dharma tidak menjawab. Ia hanya duduk di sofa, mengangguk sekali. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Dharma?" lanjut Buati lembut. "Tapi jika kau berharap Raihan akan memudahkan, mungkin kau salah. Luka yang kau tinggalkan tak bisa kau perbaiki hanya dengan kata, 'maaf'." Pak Dharma menghela napas berat. Ia tahu itu. Dan itulah yang menakutkannya. 3 hari kemudian, ia mengutus asistennya mengatur pertemuan secara langsung. Bukan melalui jalur formal. Ia ingin menyampaikan permintaan secara pribadi, tanpa kamera, tanpa media, tanpa pencitraan. Namun balasan yang ia terima sederhana. "Maaf, jadwal kami penuh dalam waktu dekat. Kami akan menghubungi Anda kembali." Ia tahu itu adalah penolakan halus. Raihan tidak ingin bertemu. Bukan karena sombong, tapi karena kecewa yang belum reda. Malam itu, Pak Dharma duduk sendiri di teras rumah. Angin membawa harum bunga Kamboja yang mekar di pekarangan. Di pangkuannya, sebuah foto lama Raihan dan Alia saat acara perpisahan les. Wajah keduanya tersenyum cerah. Tangan mereka tidak bersentuhan, tapi mata mereka saling bertaut, dengan rasa yang tak perlu dijelaskan. Ia menatap foto itu lama, sebelum akhirnya berkata pelan pada dirinya sendiri, "Aku membunuh kebahagiaan anakku dengan tanganku sendiri." Kalimat itu menggantung di udara. Tidak dijawab siapapun. Tapi menyesakkan dadanya lebih dari apapun yang pernah ia alami. Sementara itu, Raihan duduk di kamar apartemennya yang sederhana tapi nyaman. Di depannya, layar laptop menampilkan ratusan pesan yang masuk ke email pribadi. Sebagian besar dari media, sponsor, dan penerbit. Tapi ada satu nama yang membuatnya berhenti menggulir. Dharma Wijaya. Ia tak langsung membuka pesan itu. Ia hanya menatapnya lama, lalu memejamkan mata. Ingatannya kembali ke momen ketika suara keras pria itu menghancurkan harga dirinya. "Kau tidak layak untuk anakku." Kalimat itu masih tertanam jelas di dadanya. Bukan karena benci, tapi karena luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Ia tidak membalas email itu. Ia tidak menghapusnya. Ia biarkan saja. Menggantung. Tapi malam itu, saat Raihan berdoa di sudut ruangan, dengan sujud yang panjang, ia berbisik lirih. "Ya Allah, jika Engkau kehendaki aku memaafkannya, beri aku hati yang cukup luas. Tapi jika tidak, biarkan aku terus menjaga jarak demi kewarasan yang sudah susah payah aku bangun." Pak Dharma menunggu balasan yang tak kunjung datang. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang menggigit. Ia mencoba menulis surat. Ia mencoba mengirim bunga ke kantor manajemen Raihan. Semua tanpa tanggapan. Ia mulai merasa bahwa semua telah terlambat. Namun yang paling menyesakan adalah ketika Alia, anak yang dulu ia jaga begitu keras, mulai bersikap dingin kepadanya. Ia bicara seperlunya. Ia tidak lagi menyinggung soal Raihan, tapi ketenangannya justru menyakitkan. Pak Dharma akhirnya menyadari, kehilangan cinta seseorang mungkin bisa diterima, tapi kehilangan rasa hormat dari anak sendiri
adalah hukuman yang lebih berat dari apapun. Malam itu, ia kembali membuka video wawancara Reyhan. Ia menonton ulang satu bagian. Tidak semua pintu yang tertutup harus kita dobrak. Kadang, kita hanya perlu menunggu sampai seseorang dari dalam membukanya sendiri. Pak Dharma menatap layar, menahan napas. Ia tahu, Reyhan tidak akan datang karena dibujuk. Ia hanya akan datang jika ia memang mau. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia beli dengan uang, jabatan, atau nama besar. Gedung megah itu dipenuhi cahaya hangat dan alunan musik klasik yang lembut. Sebuah acara amal yang diselenggarakan untuk mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu tengah berlangsung, dan Reyhan menjadi bintang utama malam itu, bukan sebagai penulis saja, tetapi sebagai pembicara yang kisah hidupnya telah menginspirasi banyak orang. Ia tiba di lokasi dengan setelan jas abu tua, tanpa dasi, rambut ditata sederhana, langkahnya tenang seperti biasa. Wajahnya datar, tapi di balik itu ada kegelisahan yang tak ia tunjukkan. Malam itu penting, bukan karena panggungnya, melainkan karena firasat yang menggelayut sejak pagi. Sementara itu, Pak Dharma dan Alia tiba lewat pintu samping. Undangan acara ini awalnya tak berarti apa-apa. Tapi saat Pak Dharma tahu bahwa Reyhan adalah tamu kehormatan, ia langsung memesan 2 kursi VIP, dan tanpa persetujuan penuh dari Alia, ia menyeretnya ke tempat itu. Alia duduk dengan diam. Matanya lurus ke depan, tapi tangannya gemetar di pangkuan. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Ia tidak siap, tapi ia juga tidak ingin lari. Waktu telah berjalan terlalu jauh, dan ia sadar pertemuan ini tak bisa dihindari selamanya. Acara dimulai dengan sambutan dari panitia, penyerahan donasi simbolis, dan pementasan seni anak-anak binaan yayasan. Semua berjalan biasa. Sampai akhirnya, pembawa acara naik ke panggung dan mengumumkan, "Saudara-saudari, malam ini kita kedatangan seseorang yang kisahnya telah membuka banyak mata. Seorang penulis yang memulai segalanya dari titik nol. Mari kita sambut Ren." Sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Alia langsung menegang. Pak Dharma menunduk, menyembunyikan ekspresinya. Dan dari balik tirai, Reyhan melangkah maju. Lampu sorot menyorot wajahnya. Wajah yang dulu dikira akan lenyap dalam bayang-bayang, kini berdiri di atas panggung dengan keyakinan yang utuh. Pandangan Reyhan menyapu ruangan. Dan di barisan kedua dari depan, pandangannya bertemu mata Alia. Seketika udara terasa berat. Semua suara seakan meredam. Dunia mengecil jadi satu titik. Mata itu. Mata yang dulu selalu memandangnya dengan lembut, kini menatapnya dengan campuran tak terdefinisi. Rindu, bersalah, lega, dan luka yang belum sembuh. Namun Reyhan hanya tersenyum tipis. Ia menunduk, lalu memulai pidatonya. "Saya tidak tumbuh dari keluarga besar. Tidak punya warisan, tidak punya koneksi. Yang saya miliki hanyalah keyakinan bahwa setiap manusia punya hak untuk dihargai, didengar, dan dicintai walau datang dari tempat yang tak bernama." Tepuk tangan kembali terdengar, tapi bagi Reyhan, hanya satu tepukan yang menggema paling keras, denyut jantungnya sendiri. Usai pidato, Reyhan turun panggung. Ia segera dikerubungi undangan dan awak media. Tapi di sela kerumunan, ia melihat satu sosok berdiri, berjalan perlahan ke arahnya, Pak Dharma. Orang itu kini tampak menua. Wajahnya tak lagi setegas dulu. Langkahnya lambat, namun tatapannya jelas membawa beban yang bertahun-tahun tak terucap. "Reyhan," ucapnya, lirih tapi terdengar jelas oleh keduanya. Kerumunan diam. Alia berdiri di belakang ayahnya, mata berkaca-kaca. "Maafkan aku," lanjut Pak Dharma. "Aku salah. Dulu aku terlalu buta oleh gengsi. Aku mengusirmu, mencacimu, merendahkanmu. Tapi aku melihatmu sekarang dan aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal." Suasana hening. Semua menunggu reaksi Reyhan. Tapi lelaki itu hanya menatap Pak Dharma lama. Tatapannya tidak dingin, tidak marah, tapi tenang. Terlalu tenang untuk seorang yang pernah dilukai begitu dalam. "Aku tidak menyimpan dendam, Pak," ucap Reyhan akhirnya. "Tapi aku juga tidak lupa.
Kalimat itu mengguncang ruangan seperti gemuruh. Tidak keras, tapi berat. Pak Dharma menunduk. Tangannya sedikit bergetar. Raihan melanjutkan. Saat Bapak mengusirku dulu, saya tak hanya kehilangan cinta, saya kehilangan harga diri. Tapi saya belajar bahwa tidak semua luka harus dibalas. Ada yang cukup disembuhkan sendiri. Alia maju selangkah. Akhirnya berbicara. Raihan, aku ingin bicara. Empat mata. Kalau kau izinkan. Raihan menatap Alia. Ada rasa di sana. Tapi ada jarak yang tidak bisa langsung dijembatani. Maaf, Alia, katanya pelan. Malam ini aku datang sebagai pembicara, bukan sebagai masa lalu. Jawaban itu membuat air mata Alia jatuh. Tapi ia mengangguk. Ia tahu Raihan tak kejam. Ia hanya jujur. Pak Dharma berusaha menahan air matanya. Ia tidak berhasil. Dan Raihan melihat itu. Namun ia tidak mendekat. Tidak menepuk bahu. Tidak berkata, tidak apa-apa. Karena memang tidak apa-apa. Tidak semua luka perlu disiram dengan kata maaf. Kadang membiarkan orang menanggung sendiri adalah bagian dari proses yang harus dilewati. Acara berakhir. Raihan meninggalkan gedung lewat pintu belakang, menghindari lampu kamera dan tatapan tak perlu. Ia masuk ke dalam mobil, duduk diam, dan menatap langit malam. Ya Allah, bisiknya. Aku sudah bertemu mereka. Hatiku tak sekeras dulu. Tapi aku juga belum cukup lunak untuk kembali. Jika ini bagian dari ujian MU, tuntun aku agar tetap tegar tanpa menyakiti. Di ruang tamu rumahnya, Pak Dharma duduk diam. Alia memeluk ibunya dan naik ke kamar. Tak ada pertengkaran malam itu. Yang ada hanya sunyi, yang terlalu berat untuk ditumpahkan jadi kata. Dan dalam kesunyian itu, satu hal jelas, pertemuan itu bukan akhir. Tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit, di mana cinta diuji, harga diri diuji, dan niat baik belum tentu cukup untuk menghapus jejak lama. Langit malam meneteskan sisa hujan, menimbulkan gema lembut di atas atap apartemen Raihan. Ia duduk di depan meja kerjanya, menatap layar laptop yang masih menyala. Jari-jarinya tak bergerak, hanya pandangan matanya yang terpaku pada notifikasi baru. Satu pesan dari Alia. Judulnya singkat. Boleh aku bicara? Raihan tidak langsung membukanya. Ia tahu setiap huruf dari Alia bisa membuka luka yang sudah hampir mengering. Tapi hatinya tetap bergetar. Setelah beberapa menit hening, ia menarik napas dalam-dalam dan mengklik pesan itu. Raihan, aku tidak menulis ini untuk memintamu kembali. Aku hanya ingin kau tahu sesuatu yang dulu tak pernah sempat kukatakan. Hari itu, ketika ayah mengusirmu, aku berlari ke kamarmu, tapi kau sudah pergi. Aku menulis surat, tapi ayah menyembunyikannya. Aku mencarimu bertahun-tahun, tapi tak pernah tahu di mana kau berada. Aku ingin minta maaf karena diamku waktu itu membuatmu merasa sendirian. Padahal aku tidak pernah berhenti percaya padamu. Aku bangga melihatmu sekarang, meski bukan aku yang berjalan di sisimu. Alia. Raihan menatap layar lama. Surat itu sederhana, tapi setiap kalimat seperti menelusup ke luka lama yang belum benar-benar sembuh. Ia menutup laptopnya pelan, lalu berdiri menatap jendela. Kota tampak berpendar dari jauh, namun baginya semua cahaya itu terasa redup. Ia tahu Alia jujur. Tapi kejujuran tak selalu bisa menyatukan yang sudah pecah. Ada waktu di mana cinta berubah bentuk, bukan hilang, hanya tak bisa lagi disatukan dalam satu jalan. Keesokan harinya, Raihan diundang untuk menghadiri konferensi pers peluncuran buku terbarunya. Ia datang dengan sikap tenang, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak dimengerti siapapun. Wartawan berebut menanyakan pertanyaan ringan. Tapi satu reporter muda bertanya sesuatu yang membuat ruangan hening. Apakah benar karya Anda yang berjudul, yang tak kembali, terinspirasi dari seseorang di masa lalu? Raihan tersenyum tipis. Setiap karya terlahir dari pengalaman. Tapi tidak semua pengalaman ingin saya ulang. Nada suaranya datar. Tapi di balik kalimat itu ada perasaan yang menyesak. Semua orang mengira itu jawaban seorang seniman bijak. Tapi bagi Raihan,
Itu adalah pengakuan paling jujur, bahwa ia belum bisa benar-benar melepaskan, tapi juga tak mau menoleh lagi. Sore harinya, Raihan menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suaranya lembut namun bergetar. "Raihan, ini aku, Alia. Aku ingin bertemu. Hanya sebentar. Aku janji tidak akan memaksamu bicara." Raihan terdiam sesaat, lalu menjawab tenang. "Baik, tapi hanya sebentar." Pertemuan mereka terjadi di taman kota, tempat dulu mereka sering duduk membaca puisi bersama. Kini, daun-daun kering menutupi sebagian bangku, dan angin sore membawa aroma nostalgia yang tajam. Alia datang mengenakan gaun sederhana, rambutnya diikat ke belakang. Wajahnya tampak dewasa, tapi matanya masih menyimpan sisa kehangatan yang dulu membuat Raihan jatuh hati. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Raihan duduk di seberangnya, menjaga jarak. "Kau bilang hanya ingin bicara. Silakan." Alia menarik napas, menatap Raihan lurus. "Aku tahu kau marah. Dan aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah bahagia setelah malam itu. Semua yang ayah paksakan untukku tak pernah bisa menutup ruang yang kau tinggalkan." Raihan menunduk sebentar, menahan diri. "Kita semua punya ruang kosong, Alia. Tapi tidak semua harus diisi kembali oleh orang yang sama." Alia menitikkan air mata. "Jadi, tak ada sedikit pun ruang untukku?" Raihan menatapnya. Tatapan itu bukan kebencian, bukan penolakan dingin, melainkan kelembutan yang sudah dewasa, yang tahu kapan harus berhenti berjuang. "Ada ruang," jawabnya pelan. "Tapi bukan untuk kita. Ruang itu sudah aku isi dengan maaf, bukan dengan harap." Kata-kata itu membuat Alia menunduk. Isaknya tertahan di tenggorokan. Raihan tahu kata itu menyakitkan. Tapi itu satu-satunya cara agar mereka berdua bisa hidup tanpa terus terikat oleh masa lalu. Mereka duduk lama tanpa bicara. Angin meniup lembut rambut Alia, sementara Raihan menatap langit yang mulai berubah warna. Di dalam dirinya, ada rasa tenang yang aneh, seperti luka yang akhirnya berhenti berdarah, meski bekasnya masih terasa jika disentuh. Alia berdiri pelan. "Aku mengerti sekarang," ucapnya sambil tersenyum tipis. "Kau tidak pergi karena benci. Kau pergi karena ingin sembuh." Raihan hanya mengangguk. Ia tahu Alia mengerti. Dan itu cukup. Sebelum berjalan pergi, Alia berbalik sekali lagi. "Raihan, terima kasih karena tidak menjelekkan ayah di hadapan dunia. Padahal kau bisa. Kau memilih diam, dan itu membuatku tahu, hatimu jauh lebih besar dari yang kukira." Raihan menjawab lirih. "Aku diam bukan karena mulia. Aku diam karena dulu aku pernah mencintai seseorang yang memanggilnya ayah." Air mata Alia akhirnya jatuh, dan Raihan hanya menatap. Tidak mendekat, tidak memeluk. Karena cinta mereka kini bukan lagi tentang memiliki, tapi tentang melepaskan dengan hormat. Malam itu, Raihan menulis di buku catatannya, kalimat terakhir sebelum ia menutup hari. "Kadang, penolakan paling berharga bukan yang datang dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Saat kita memilih tidak kembali ke tempat yang dulu pernah membuat kita berhenti percaya." Ia menatap jendela. Langit malam tampak luas. Lalu, ia menunduk dalam-dalam dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah, telah memberiku hati yang mampu menolak tanpa membenci." Dan di tempat lain, Alia berdiri di balkon kamarnya, menatap langit yang sama. Di antara butir air mata dan senyum pasrah, ia tahu, perpisahan kali ini bukan karena keterpaksaan, tapi karena keikhlasan yang tumbuh dari cinta yang akhirnya matang. Suara angin menerpa kaca jendela kamar Raihan, menimbulkan getaran lembut yang hampir tak terdengar. Di dalam ruangan yang remang, Raihan duduk bersila di atas lantai, dikelilingi tumpukan naskah lama yang berdebu. Malam itu, ia ingin membereskan lembaran hidup yang belum sempat ia jamah sejak ia mulai menulis secara profesional. Tangannya menelusuri satu persatu kertas, puisi-puisi yang ditulis saat lapar tak kunjung reda, catatan acak saat semangat nyaris padam, dan potongan kalimat dari hari-hari di mana satu-satunya yang membuatnya bertahan adalah keyakinan bahwa Allah tidak tidur.
Namun di antara tumpukan itu, matanya menangkap amplop kuning kusam, diselipkan di balik buku catatan lusuh yang pernah ia bawa kemanapun. Tidak ada nama pengirim. Tapi tulisan tangan di sudut kanan atas terasa sangat familiar. Untuk Rehan. Tolong baca. Alisnya mengernyit. Jantungnya berdegup pelan. Tangannya merobek segel amplop itu dengan hati-hati. Seolah ia tahu bahwa apapun yang tertulis di dalamnya bisa mengubah segalanya. Lembar surat itu tipis. Tulisannya rapi. Huruf demi huruf seperti ditulis dengan air mata. Dan saat Rehan mulai membaca, dunia di sekitarnya seakan berhenti berputar. Rehan, saat kamu membaca ini, aku tidak tahu apakah kamu masih mau tahu tentang aku. Tapi aku menulis karena aku tidak bisa lagi menahan semuanya sendiri. Malam itu, setelah kamu pergi, aku menjerit, tapi tak bersuara. Aku menangis, tapi tak bisa menghentikan ayahku. Aku mencoba mengejarmu, tapi dunia sudah terlalu sempit. Aku tahu kamu merasa aku diam. Tapi itu bukan karena aku menyerah. Aku menulis surat ini dan menyelipkannya ke dalam tas kamu. Aku berharap kamu membacanya. Tapi kamu tak pernah membalas. Aku kira kamu benar-benar pergi karena membenciku. Mungkin sekarang kamu sudah jauh. Mungkin kamu sudah jadi orang yang lebih baik. Tapi aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak pernah menganggapmu tidak layak. Yang tidak layak adalah cara mereka memperlakukanmu. Alia. Surat itu terjatuh dari tangannya. Rehan memejamkan mata. Kepalanya menunduk. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun ia sadar, diam Alia bukan pengkhianatan, tapi perlindungan yang tertahan oleh ketakutan. Dan kini, ia menyesali satu hal, mengira semua kebisuan adalah bentuk pengabaian. Tiba-tiba, ingatannya melayang ke hari itu, saat ia membereskan tas buru-buru, meninggalkan rumah Alia dengan amarah dan kehancuran yang menutup semua ruang logika. Ia tak sempat mengecek isi tas. Hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rasa malu. Ternyata, di sana, Alia berteriak lewat tulisan. Tapi ia terlalu hancur untuk mendengarkan. Ia bangkit, berjalan ke balkon, memandangi langit malam yang gelap tak berbintang. Angin menggulung perlahan, seakan ingin menyampaikan sesuatu dari kejauhan. Ya Allah, bisiknya lirih. Berapa banyak kesalahpahaman yang terjadi hanya karena hati terlalu penuh luka untuk mendengar kebenaran. Keesokan harinya, Rehan pergi mengunjungi seseorang yang selama ini hanya hadir sebagai siluet dalam pikirannya. Buati, Ibu Alia. Wanita itu menyambut Rehan dengan pelukan hangat, seolah waktu tidak pernah menjadi tembok. Aku tahu kau akan datang suatu hari nanti, katanya lembut sambil menyuguhkan teh hangat. Alia tidak pernah berhenti menyebut namamu dalam doanya. Rehan tersenyum kaku. Tangannya menyodorkan surat yang baru ia temukan. Aku baru membacanya tadi malam. Dia menyelipkannya di tasku. Tapi aku tak pernah tahu. Buati menatap surat itu lama, sebelum berkata, aku yang menyuruhnya menulis. Tapi aku tidak tahu dia benar-benar menyelipkannya. Setelah kamu pergi, rumah ini tak pernah sama. Rehan. Alia kehilangan cahaya di matanya. Rehan mengangguk. Aku mengira dia diam karena menyerah. Dia diam karena takut menghancurkan dirimu lebih dalam, jawab Buati pelan. Dia tahu, kalau ia memaksakan cinta saat kamu sedang berdarah, kamu hanya akan terluka lebih dalam. Maka dia menunggu. Tapi waktu terlalu kejam. Ruangan itu dipenuhi keheningan. Hanya detik jam dinding yang terdengar. Rehan memejamkan mata sebentar, lalu berkata, terima kasih karena tidak menyalahkan siapapun. Aku sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa kadang, bukan siapa yang salah, tapi waktunya yang tidak berpihak. Sebelum pulang, Buati menyerahkan sebuah map tua. Ini, semua tulisanmu yang Alia simpan selama ini. Bahkan saat kamu belum dikenal. Dia membacanya setiap malam. Ada satu yang selalu ia ulang, langkah yang tak pernah dipilih. Kata Alia, kalau dia tidak bisa bersamamu, setidaknya dia bisa jadi seseorang yang mendukungmu diam-diam. Rehan mengambil map itu perlahan. Dadanya seperti disayat. Kini, semua puzzle yang selama ini terpisah,
mulai menyatu. Ia pulang tanpa berkata banyak. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia membuka folder laptopnya dan mengganti nama penulis di bagian profil. Dari R menjadi Raihan A. Untuk Alia. Sebagai bentuk pengakuan bahwa kesuksesan itu tak pernah sepenuhnya miliknya sendiri. Di kamarnya, Alia duduk membaca koran yang memberitakan pergantian nama itu. Tangannya gemetar. Ia tahu itu bukan ajakan untuk kembali. Tapi itu cukup. Sebuah pengakuan yang diam-diam menyembuhkan. Ia tersenyum. Air mata mengalir perlahan. Terima kasih, Raihan, bukan karena akhirnya kau memilihku. Tapi karena kau mengizinkanku menjadi bagian dari kisahmu, meski dari belakang panggung. Dan di sisi lain kota, Raihan menulis kalimat terakhir di buku harian kecilnya. Bahkan surat yang terlupakan bisa mengubah arah hidup seseorang. Jangan pernah anggap diam itu akhir. Karena di balik diam, kadang ada cinta yang paling keras berteriak. Ia menutup buku itu, menatap langit malam, dan berdoa pelan. Ya Allah, terima kasih kau tuntun aku tidak untuk memiliki, tapi untuk memahami. Langkah-langkah Raihan terdengar berat menyusuri lorong gedung tempat pameran bukunya diselenggarakan. Di tangannya tergenggam map berisi surat Alia dan kumpulan tulisan lamanya. Warisan sunyi yang selama ini tak ia sadari kekuatannya. Di luar, hujan turun ringan. Tak deras, tapi cukup untuk menambah kesan muram yang tak bisa ia abaikan. Pikirannya masih sibuk mencerna semua yang telah terjadi. Surat Alia, pengorbanan diam-diamnya, dan kenyataan bahwa nama Raihan A kini dikenal justru karena seseorang yang ia kira telah melepaskannya. Namun sore itu, satu pesan masuk ke ponselnya. Singkat, tapi menggugah. Mas Raihan, ini Sandi. Aku butuh bicara. Ada hal yang seharusnya kau tahu sejak lama. Sandi. Nama itu membuat Raihan terdiam sesaat. Teman satu kos saat ia pertama kali datang ke kota ini. Teman yang diam-diam memberinya kopi saat Raihan belum bisa beli makan. Teman yang meminjamkannya laptop bekas dan tempat tidur saat Raihan kelelahan pulang kerja malam. Tapi mereka terpisah ketika Raihan pindah karena pekerjaannya sebagai penulis mulai berkembang. Tak ingin menunda, Raihan membalas dan menyetujui pertemuan. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota, tempat yang dulu sering mereka datangi saat satu-satunya hiburan hanyalah duduk, berbagi cerita, dan menertawakan kerasnya hidup. Sandi muncul 15 menit kemudian. Wajahnya masih sama, penuh semangat, tapi kali ini ada ketegangan yang tak biasa. Ia duduk tanpa basa-basi, menatap Raihan lurus-lurus, lalu membuka percakapan dengan satu kalimat yang membuat Raihan membeku. Alialah yang membuat tulisanmu viral pertama kali, Ray. Raihan mengerutkan alis. Apa maksudmu? Sandi menarik napas panjang. Dulu, saat kamu ikut lomba cerpen itu, kamu titipkan naskahmu padaku untuk aku bantu koreksi sebelum kamu kirim, ingat? Raihan mengangguk perlahan. Aku baca, dan aku tahu itu karya yang luar biasa. Tapi saat kamu mulai ragu dan hampir batal ikut, aku panik. Lalu secara impulsif, aku mengirimkan file naskah itu ke teman kuliahku yang kerja di media sastra online. Namanya Dita, dia teman dekatnya Alia. Degup jantung Raihan mulai tak beraturan. Sandi melanjutkan, Dita sempat bilang, dia punya teman yang ingin membantu penulis anonim berbakat agar dikenal. Aku nggak tahu kalau itu Alia. Tapi belakangan, Dita cerita ternyata semua proses awal, penghubung ke penerbit, penyebaran di komunitas pembaca, bahkan yang pertama kali mengusulkan namamu sebagai kolumnis, semua itu Alia. Dia yang mendorongnya dari belakang. Tanpa kamu tahu. Raihan memejamkan mata. Kepalanya terasa berat. Hatinya berdenyut hebat. Jadi semua ini bermula karena dia? Tanyanya pelan. Sandi mengangguk. Suaranya nyaris berbisik. Kalau bukan karena dorongan Alia lewat Dita, kamu mungkin tetap jadi penulis anonim di platform kecil itu. Dia yang percaya pada tulisanmu, bahkan saat kamu sendiri belum yakin. Kedai kopi itu seketika menjadi ruang hening penuh gema. Raihan duduk membatu. Pikirannya menyelam jauh ke belakang,
mengingat setiap momen di mana ia mengira berjalan sendiri, memperjuangkan semuanya tanpa bantuan siapapun. Kini semua itu retak, bukan karena kebohongan, tapi karena kebenaran yang tertunda. Ia membayangkan Alia malam-malam membaca tulisannya. Membayangkan dia yang berjuang mendobrak jalur tanpa diketahui siapapun. Dan kini, ia sadar, bukan hanya Alia yang disalahpahaminya, tapi dirinya sendiri yang terlalu cepat mengklaim semua sebagai perjuangan tunggal. "Kenapa kau baru bilang sekarang?" Suara Rehan akhirnya pecah. Sandi menunduk. "Karena aku takut. Aku tahu kamu sedang membangun dirimu dari puing-puing. Aku takut kalau kamu tahu kebenarannya terlalu awal. Kamu akan merasa runtuh lagi. Tapi setelah kamu ganti nama pena jadi Rehan A, aku tahu kamu sudah siap." Rehan tak berkata apa-apa. Ia berdiri, mengangguk pada Sandi, lalu pergi tanpa menyelesaikan kopinya. Langkah-langkahnya menuju luar kedai seperti menapak di antara dua dunia. Masa lalu yang penuh luka, dan masa kini yang baru ia sadari dibentuk bukan hanya oleh penderitaan, tapi oleh cinta yang bekerja diam-diam dari kejauhan. Di jalan pulang, Rehan menghentikan mobilnya di pinggir taman kota. Hujan sudah reda. Ia turun, berjalan ke bangku yang dulu menjadi tempat terakhir ia duduk bersama Alia. Tangannya menyentuh kayu tua yang lembab, dan di sana, ia duduk lama, memandang langit yang mulai cerah. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Selama ini aku merasa sendiri. Ternyata kau kirimkan seseorang untuk tetap menyalakan cahaya. Tanpa aku tahu. Ampuni aku yang terlalu cepat merasa ditinggalkan." Malam itu, Rehan menulis satu kalimat di halaman kosong bukunya. "Kadang, tangan yang paling berjasa dalam membangunkan kita dari keterpurukan justru tangan yang tak pernah meminta tepuk tangan." Dan di bawah kalimat itu, ia menambahkan satu ucapan, dalam tulisan tangan. "Untuk Alia, yang mencintai dari balik layar." Di kamar lain, di rumah yang berbeda, Alia menatap langit sambil memegang koran yang menulis, "Rehan A, dari kesepian, untuk dunia." Ia tidak tahu bahwa rahasianya telah sampai pada pemiliknya. Ia hanya tahu, mungkin sekarang, Rehan benar-benar sudah tahu siapa yang ikut membangunnya. Tapi tidak semua pengakuan harus datang dengan pelukan. Kadang, cukup dengan sebaris nama yang tersemat dalam sebuah inisial. Langkah Rehan menyusuri koridor galeri seni itu pelan, tenang, tapi dalam dirinya, terjadi badai yang tak terlihat. Di sepanjang dinding terpajang kutipan-kutipan dari karya tulisnya yang paling terkenal. Malam ini adalah peluncuran edisi spesial buku memoarnya, acara puncak dari seluruh perjalanan yang telah ia lalui selama 1 dekade. Ruangan itu dipenuhi tamu dari berbagai kalangan, jurnalis, sastrawan, pembaca setia, dan mereka yang datang hanya untuk melihat dari dekat sosok yang telah menjadi wajah perubahan dalam dunia sastra modern. Namun ada satu wajah yang paling Rehan cari sejak ia masuk. Alia. Ia belum terlihat. Sejak malam Sandi mengungkap kebenaran, Rehan belum bertemu lagi dengan Alia. Ia memilih menenangkan diri, mencerna semua yang baru ia ketahui. Bukan karena marah, tapi karena ia sadar cinta yang diam-diam memperjuangkannya dari balik layar bukanlah cinta yang bisa sembarangan ia balas hanya karena tahu. Di atas panggung, Rehan memberikan pidato singkat. Ia bicara tentang jatuh, luka, dan bagaimana seseorang bisa kehilangan arah, tapi tetap bertahan karena ada satu titik cahaya yang tak pernah padam, meskipun tak terlihat. "Kadang," katanya lirih, "yang membuat kita bangkit bukan karena kekuatan diri, tapi karena ada seseorang yang percaya, saat kita bahkan tak percaya pada diri sendiri." Semua orang bertepuk tangan. Tapi Rehan tidak tersenyum. Ia menatap ke arah belakang ruangan. Di sana, sosok yang ia nanti akhirnya muncul. Alia. Berbalut gaun gelap sederhana, rambutnya terurai, wajahnya tak lagi menyimpan duka yang berat, hanya ketenangan yang tumbuh dari waktu dan keikhlasan. Ia berdiri, tidak mendekat, hanya mengangguk pelan saat mata mereka bertemu. Rehan turun dari panggung, berjalan mendekatinya perlahan. Kerumunan mulai merenggang, seolah memberi ruang pada dua jiwa yang terlalu lama diam dalam ruang yang tak selesai. Mereka berdiri berhadapan. Tak ada pelukan, tak ada air mata,
Hanya keheningan yang dalamnya lebih dari ribuan kata. Aku tahu semuanya sekarang, ujar Rehan pelan. Alia mengangguk. Aku tidak pernah berharap kamu tahu. Aku hanya ingin kamu sampai di titik ini. Bahkan kalaupun kamu membenciku, aku tak apa. Rehan menatap mata Alia lama, lalu berkata, aku tidak membencimu. Tidak pernah. Tapi sekarang, aku harus jujur bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Alia menarik napas. Ia tahu, kalimat itu bisa berarti dua hal, harapan atau akhir. Aku menyayangimu, Alia, kata Rehan akhirnya. Tapi bukan sebagai lelaki yang ingin kembali. Aku menyayangimu sebagai seseorang yang mengakui. Aku tidak akan pernah bisa jadi diriku hari ini kalau bukan karena cinta diam yang kamu simpan begitu rapi. Alia menunduk. Air matanya jatuh pelan. Tapi tak ada isak. Ia mengangguk, menerima setiap kata. Rehan melanjutkan. Tapi jalanku bukan untuk kembali ke masa lalu. Aku ingin terus berjalan ke depan. Tanpa melupakanmu. Tapi juga tanpa menggenggammu lagi. Kalimat itu bukan penolakan. Tapi penyelesaian. Dan Alia tahu itu. Ia menjawab dengan suara yang nyaris berbisik. Aku bahagia mendengarnya. Karena yang kucintai bukan lelaki yang kembali padaku. Tapi lelaki yang bisa berdiri tegak tanpa perlu menoleh ke belakang. Mereka saling menatap. Lalu tersenyum. Bukan senyum getir. Tapi senyum yang menandai akhir dari bab yang lama. Dan dimulainya ketenangan yang baru. Beberapa hari setelahnya, Rehan mengirimkan naskah buku barunya ke penerbit. Judulnya, Yang Tidak Dipilih. Di halaman pertama, ada satu kalimat. Untuk dia yang tidak kupilih, tapi justru membawaku sampai ke sini. Tak lama kemudian, Rehan menghadiri undangan dari yayasan pendidikan tempat ia dulu menjadi donatur diam-diam. Kali ini, ia berdiri bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik program beasiswa penuh untuk anak-anak dari latar belakang sederhana. Namanya, Program Alia. Tanpa penjelasan. Tanpa publisitas. Ia hanya ingin satu hal, agar anak-anak yang pernah ditolak oleh dunia, punya satu alasan untuk tetap percaya, seperti dulu seseorang pernah percaya padanya. Malam itu, Rehan duduk sendirian di ruang kerja. Ia membuka laptopnya, membuka folder-folder lama yang dulu berisi surat yang tak terkirim, naskah yang belum selesai, dan catatan pahit tentang penolakan yang ia alami. Tapi ia tak menghapusnya. Ia biarkan semua itu tetap di sana, sebagai saksi bahwa dirinya hari ini adalah hasil dari luka-luka yang tidak ia hindari, tapi ia peluk hingga sembuh. Ia menatap langit dari balik jendela, dan berdoa pelan. Ya Allah, aku tidak tahu siapa yang kau pilihkan untukku kelak, tapi aku tahu, yang kau kirim selama ini, adalah pelajaran terbaik agar aku bisa mencintai dengan benar. Dan di suatu tempat, Alia membaca kabar tentang program beasiswa itu. Ia tersenyum kecil, menutup layar ponselnya, lalu menulis satu kalimat di buku hariannya. Ia tidak kembali padaku, tapi ia tidak pernah benar-benar pergi. Bukan semua kisah cinta harus berakhir di pelaminan. Kadang, kisah cinta paling kuat adalah yang mengubah kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, meski tidak berjalan beriringan. Dan cinta yang matang, bukan tentang memiliki, tapi tentang membebaskan seseorang untuk menemukan maknanya sendiri.